Koya ini penting karena sama berkaitan dengan aspek kebutuhan pedagang. Pasar Koya itu pasar yang besar yang menjadi pasar itu dan tidak hanya orang Jakarta tapi dari Bandung kemudian juga pedagangnya banyak yang hari ini alhamdulillah bisa dilakukan groundbreaking merupakan batu pertama yang didukung oleh kita ini dengan kemudian berkaitan dengan siapannya kata 1 sampai Desember ini bisa tadi Pak Kepala Balai akan menyampaikan dan tahun depan insya Allah akan selesai tugas kami di Cilacap mempersiapkan untuk nanti misalnya berkaitan dengan aspek pengolahan sampahnya sampai dari dinas lingkungan hidup sudah kami siapkan sudah untuk inovasi baru untuk pengolahan sampah menjadi sampah sirkuler, ekonomi sirkuler. Jadi sampah tidak lagi sampah, semuanya bisa digunakan menjadi ekonomi sirkuler untuk misalnya membuat maggot. Untuk kemudian bekasnya maggot untuk pupuk, yang plastik nanti bisa membuat MDF untuk bahan baku pembakaran di pabrik semen. Jadi 100% sudah tidak sampah lagi. Nah, itu yang mau dicobakan di Kota Cilacap sehingga nanti bisa diterapkan di Pasar Koya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan akhirnya juga pedagang 1.600 ini harus beralih berkaitan dengan budayanya di pedagang. Budayanya apa? Menjaga kebersihan. Lingkungan penting karena berkaitan dengan aspek kesehatan juga ini. Dan itu mungkin disesuaikan dengan tempat ada zonasi mungkin yang diatur. Itu mungkin yang nanti butuh kerjasama bersama-sama di Pak Jono yang dari kelompok dagang pasar. Mungkin itu, dan saya menyampaikan terima kasih sama pemerintah Kabupaten Cilacap, kepada Bu Novita, kemudian kepada Pak Kepala Balai yang hari ini telah hadir untuk meresmikan peletakan batu pertama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pak Kepala Balai, amanaran anggaran berapa miliar? Untuk kontraknya di 67,sekian miliar. Kontrak dilaksanakan dari September 2015 pedagang sudah bisa masuk pasar yang baik. Kalau sistem keamanan kebakaran udah ada. Masuk itu menjadi standar dan disampaikan oleh Pak Bupati. Dan kebakaran itu menjadi satu prioritas yang harus masuk dalam proses konstruksi. Jadi nanti ada kita pemadam kebakaran, ada apa, ada sprinkler. Sehingga nanti kami akan melatih pengelola pasar untuk bisa mengoperasikan dan memelihara dari proteksi kebakaran tersebut masuk dalam pasar. Kepada Ibu Novita, Ibu, terkait dengan Ibu yang mendorong hingga terbangunnya terlaksananya pembangunan Pasar Koya ini, Bu. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, saya bermitra dengan PKU. Alhamdulillah, akhirnya dari Desember 2021 dengan berbagai macam kendala, kami bisa tercapai pembangunan Pasar Koya. Yang sebelumnya kita tidak berharap pada kebakaran, tapi karena sudah terjadi, alhamdulillah anggaran yang sebetulnya anggaran itu kan banyak sekali terbagi di Indonesia. Terima kasih juga alhamdulillah 67 miliar itu bisa dialokasikan untuk pembangunan di Pasar Koya Kabupaten Cilacap karena kita sudah menemukan satu pasar sebesar 67 miliar awalnya 80 miliar. Itu merupakan anggaran yang masuk sangat besar untuk sebuah pasar yang ada di kabupaten, dan saya kira banyak lagi pasar yang mengajukan pastinya program lainnya, tetapi Pasar Koya yang seperti disebutkan adalah pasar tidak hanya di Kabupaten Cilacap, juga ada sebagai pasar penyangga kabupaten lainnya. Ini sangat penting, sangat vital karena kita tahu pasar itu adalah tempat pertemuan para semua
masyarakat, di mana seluruh kebutuhan kehidupan sehari-hari ada di pasar. Semoga dengan pembangunan pasar ini 67 miliar bisa memiliki multiplier effect untuk perekonomian yang ada di sekitarnya, itu paling kecil, kemudian itu paling besar sekitar Kabupaten Cilacap dan kabupaten yang lainnya juga. Pokoknya alhamdulillah anggaran itu bisa tumbuh. Semoga saya, DPR RI, kemudian Kementerian PU, pemerintah Kabupaten Cilacap yang dulu mengusulkan dan sekarang meneruskan itu bisa bermanfaat untuk perekonomian dan seluruh kesejahteraan Kabupaten Cilacap. Pak BC, tambahan untuk perkembangan flyover Surabaya seperti apa? Flyover. Flyover itu, kalau flyover itu kan yang saat itu beda ya, jembatan itu yang flyover dulu. Nah sekarang ada tambahan usulan, itu memang masih diusulkan, belum masih harus dikejar. Nah, seperti itu memang harus bertahun-tahun karena apa? Anggaran terbatas. Sekarang anggaran APBN karena flyover itu berada di Marga, Kementerian PU. Pemda mengusulkan, masyarakat terutama mengusulkan, ya kembali lagi anggaran 3.000 triliun dibagi se-Indonesia yang begitu luasnya, dan ya kebetulan Kabupaten Cilacap ini satu kabupaten terluas juga di Jawa Tengah, dan itu memerlukan perjuangan yang sangat amat. Jadi kita juga berharap kemacetan ini juga bisa diatur dulu sebelum ada flyover lagi. Soalnya sudah ada flyover dulu yang jembatan itu. Ini mengajukan flyover lagi di depan pasar kalau nggak salah ya. Dan juga ada pengajuan flyover juga Pak Bupati di mana itu kereta api Rawalo tuh? Kabunganten. Rawalo apa di Kubang Kangkung. Ya itu di sana. Ya itu jadi masih berproses gitu, harus berjuang untuk bisa memastikan menjadi prioritas. Itu ada hitungan-hitungannya dari Kementerian PU. Terima kasih. Ya minta doanya aja supaya programnya bisa lancar ya. Sekarang